Shalom Ibu Bapak dan saudara-saudara, selamat pagi, semangat pagi. Bagaimana kabarnya? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang sehat, bersemangat, dan tentu bersukacita. Pagi hari ini kita akan bersama mulai doa Rabu pagi, tapi saya minta untuk kita bersaat teduh sebentar. Saat teduh dipersilahkan. Mengucap syukur ya Tuhan untuk kemurahan-Mu, penyertaan-Mu bagi keluarga kami, bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk segala hal yang boleh terjadi atas kehidupan kami, yang mungkin dengan mudah kami terima, mungkin juga sulit kami terima dalam hidup. Kiranya Engkau yang memberkati kami, menyertai kami, sehingga kami terus dimampukan untuk terus bersyukur meskipun dikala kami merasakan keraguan. Tuhan, kami mau memulai perjalanan pagi hari ini dalam doa Rabu pagi. Kiranya Roh Kudus-Mu memampukan kami sehingga kami bisa mengerti, terlebih nantinya dimampukan untuk melakukan dengan setia apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Inilah kami ya Tuhan, doa dan syukur kami. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak dan saudara-saudara, kita sekarang sudah di bulan November. Tidak terasa, hahaha, tahu-tahu sudah mau 2024. Waktu berjalan begitu cepat. Esok dadi awan, awan dadi sore, sore dadi bengi, ngono terus. Dan banyak hal mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Dan bulan November ini bagi saya spesial karena di bulan ini tanggal 24 saya akan berulang tahun. Yang keberapa? Nah, nanti bisa kita diskusikan. Ibu Bapak dan saudara-saudara, saya ingin mengajak kita untuk membaca, berefleksi dari Filipi 2 ayatnya yang ke-5 sampai yang ke-15. Mari Ibu Bapak dan saudara-saudara, Filipi 2 ayatnya yang ke-5 sampai yang ke-15. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, kemuliaan Allah Bapa. Hai saudara-saudaraku yang kekasih,
kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda sebagai anak-anak yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dengan setia. Haleluya. Ibu bapak dan saudara-saudara, saya punya gelas. Nah, kelihatan nggih gelas. Menurut ibu bapak, gelas ini kosong, isi, atau isi setengah, atau isi sedikit. Bagaimana? Ya, gelas ini berisi sedikit air, tapi bisa saja kita baca, kita lihat, kita berpendapat berbagai macam. Contoh, mungkin ada yang bilang kalau gelas ini kosong karena tidak ada kopinya. Ya kosong, nggak ada kopinya. Ada mungkin yang bilang gelas ini terisi sedikit air putih. Ada yang berpendapat gelas ini separuh kosong. Ada mungkin yang berpendapat gelas ini tidak jelas. Karena entah kosong, entah isi, tidak terdefinisi. Gelas kosong dan isi yang bisa kita lihat berbeda itu juga terjadi dalam kehidupan kita ketika kita melihat potensi diri, kita melihat kemampuan diri, atau dalam bahasa anak mudanya kita melihat privilege. Kalau dalam bahasa Jawanya bibit, bebet, bobot. Saya yakin kalau ibu bapak dan saudara-saudara ketika mau berelasi dengan seseorang, apalagi mau jadi anak mantu, mau punya relasi yang menjadi bagian dari dirinya, pasti akan ditindingi bibit, bobot, bebet. Setidak-tidaknya dalan po ora. Dan tidak bisa kita hindari, kita pun juga demikian dalam membangun relasi. Pasti kita mengandalkan orang dengan kompetensi tertentu, bukan hanya karena kita punya kedekatan, tapi kompetensi kemampuan orang akan kita nilai penting. Contoh, beberapa waktu yang lalu motor saya mogok dalam perjalanan dari Purworejo ke Jogja. Saya lewat Kaligesing
Dan ibu bapak tahu mungkin jalan di Kali Gising itu meliuk-liuk. Motor saya mogok dan terhenti. Lalu ada bapak-bapak membawa bagor mendekat. Kenapa mas? Tanyanya begitu. Mogok pak. Bapak-bapak tadi mencoba melihat-lihat motor saya. Jujur dalam hati saya deg-degan. Iki meh dikapake, meh diwangi, apa dikepiake. Penampilannya tidak meyakinkan sebagai wong sing dong motor. Saya akan merasa lebih nyaman ketika motor itu berada dalam bengkel bersama orang yang kompeten, orang yang di bidangnya, daripada orang yang datang mungkin dengan penampilan tidak meyakinkan, lalu ngomong sana sini dan sok tahu. Tidak dapat dipungkiri itu terjadi dalam berbagai macam hal dalam kehidupan kita. Kita ingin anak-anak juga sekolah di sekolah yang favorit, sekolah yang baik, sekolah yang mungkin kompeten mengantarkan pada masa depan yang baik. Nah, ini juga tahun-tahun politik. Kita pasti juga punya keinginan pemimpin-pemimpin yang baik. Bahkan dalam kehidupan bergereja, berjemaat, kita juga punya keinginan mendengar apa yang menurut kita baik, apa yang menurut kita baik, dan kita punya standar-standar tertentu tanpa disadari. Lebih lanjut lagi, inilah yang dinamakan tintingan bibit bobot bebek. Kembali ke gelas tadi, ada beragam cara untuk melihat sebuah fenomena. Dan saya mengajak ibu bapak dan saudara-saudara untuk belajar dari apa yang tertulis dalam Filipi tadi. Yesus yang seorang anak Allah, bahkan dia memiliki kekuasaan, seorang yang luar biasa. Dia sebagai manusia tapi juga sebagai Tuhan. Dia punya sisi-sisi kemanusiaan tapi dia sekaligus sebagai putra Allah. Dan Yesus pun dikatakan yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Wow, ini luar biasa sekali. Dalam kehidupan bergereja, tanpa kita sadari, seringkali gambaran yang muncul itu adalah Yesus itu seolah-olah dia tinggi. Makanya mimbar-mimbar gereja itu kan lebih tinggi. Seolah-olah Tuhan itu tinggi, tidak terhingga. Dan ketika kita mau datang itu seolah-olah takut. Karena Tuhan itu tinggi. Bahkan itu menjadi angker karena saking sucinya. Gambaran seperti ini bisa saja menjadi problematis. Karena Yesus yang Tuhan itu pun mau menjadi manusia. Bahkan tidak cuma manusia. Dia menjadi hamba. Hamba ki abdi.
hamba yang hidupnya untuk melayani. Tidak menganggap kesetaraan itu sebagai sebuah yang spesial. Bukan bibit bobot yang spesial. Tapi mengosongkan dirinya. Mau berendah hati dan berbela rasa. Solider menjadi manusia. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, memangnya apa yang dikejar dan diupayakan ketika kita mau bersolider? Bahkan ketika kita mau meninggalkan bibit bobot bebet yang seolah-olah tidak bisa kita tinggalkan. Pendek katanya, apa yang bisa diperoleh ketika kita mau rendah hati, andap asor, tidak ngegungke iki lo aku, tapi mau bersolider terhadap mereka yang mungkin tidak seberuntung dengan kita. Bacaan kita tadi menunjukkan bagaimana Allah justru meninggikan Yesus. Meninggikan dengan bertekuk lututlah nama. Semuanya di dalam nama Yesus. Inilah yang menjadi spirit panggilan kita. Untuk merendahkan hati. Berendah hati. Ketika berendah hati, Tuhan menyontohkan ada bentuk-bentuk kepedulian. Bahkan Yesus justru ditinggikan. Yang menarik ketika kita baca bagian ayat 13 sampai 15 tadi, ini berkaitan dengan ada nggak sih yang ngawasin kita ketika kita mau berendah hati? Ada nggak sih yang jagani kita? Inilah yang muncul ketika yang dikejar dan diupayakan adalah prestasi. Namun tidak tulus. Ada pawadan alasan-alasan tertentu yang seringkali itu malah membatasi kita hanya karena itu yang dituju. Ada panggilan hidup untuk berendah hati, tapi di sisi lain kita juga harus setia. Setia untuk berendah hati walaupun tidak ada yang meminta kita. Setiap kita perlu untuk setia rendah hati meskipun kita punya potensi. Ini yang sulit karena raono wong sing duit ning ra gelem nganggo. Setiap orang yang punya pasti berusaha menggunakannya. Apapun juga, entah itu kesempatan, privilege, nilai, relasi dalam hidup kita. Dan yang menjadi permenungan mendalam kita, maukah kita untuk berendah hati meskipun kita sebenarnya bisa saja tidak berendah hati. Amin. Saat teduh bagi kita. Tuhan yang terkasih, buatlah aku mengenali diri sendiri. Katakan kepadaku apa yang membuat engkau bersedih. Aku merasakan banyak hal yang membuat diriku malu dan lemah. Aku ingin menaati engkau, namun di pihak lain aku menyadari bahwa banyak dambaan-dambaan hidup yang ditawarkan oleh dunia. Tuhan, buatlah aku untuk menjadi sadar dan belajar
bahwa apa yang aku kerjakan hari demi hari adalah upaya untuk semakin berendah hati. Terima kasih untuk berkat yang boleh kami terima setiap hari. Terima kasih untuk penyertaan keluarga. Terima kasih untuk orang di sekitar yang menopang. Aku ingin berdoa untuk mereka yang sakit, kiranya Engkau sembuhkan. Mereka yang kesepian, kiranya Engkau yang menemani melalui kami. Mereka yang bergumul dalam pekerjaan dan pasangan hidup, kiranya Tuhan yang memberkati. Ajarlah aku untuk berani berendah hati, penuh semangat dalam berjuang, bahkan ketika tidak ada orang yang melihat apa yang aku lakukan. Tuhan, aku yakin Engkau memampukan kami di dalam kami menjalani hidup yang penuh misteri. Kiranya penyertaan-Mu yang menemani kami. Inilah kami Tuhan dalam doa dan syukur kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi dan semangat melanjutkan kehidupan. Amin.